aku selalu digunakan kapan dan dimanapun. Itu karena aku siap menjaga kalian. Orang memakaiku berharap si virus tidak berpindah ke orang lain dan tidak membuat kalian sakit. Maski bahagia bisa membantu kalian. Tapi Maski sedih, teman-teman. Coba bayangkan, dalam satu hari saja berapa juta orang yang membuangku sembarangan. Andai saja aku bisa bicara, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong aku. Jangan buangku sembarangan ya. Setelah aku digunakan, gunting aku beri tanda merah, baru buang aku pada tempat sampah agar aku dikenali dan tidak menulari petugas kebersihan. Kalau aku dibuang sembarangan, nanti aku menjadi masalah baru bagi kalian dan lingkungan bumi ini. Padahal tugasku untuk melindungi dan menjaga kalian. Mulailah menggunakan masker dengan bijak. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong? Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pukul 9 saya Alfian, pendengar pagi ini bersama Anda dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Kita bahas PSM Makassar terancam zona degradasi. Tinggal beberapa pertandingan lagi, Liga 1 akan berakhir yang ditempatkan di Pulau Bali untuk putaran yang keempat atau 5 ini ya. Nah, tapi sayang sekali pendengar, di Pulau Bali tampaknya PSM Makassar apakah kurang beruntung ataukah memang performa yang sedikit menurun. Dari 6 pertandingan yang terakhir belum satu kali pun PSM Makassar meraih kemenangan. Nah, PSM Makassar pun berada di posisi yang cukup sulit saat ini, terancam untuk zona degradasi apabila kemudian dalam beberapa pertandingan terakhir ini tidak mampu kemudian untuk meraih kemenangan. Kemenangan merupakan mutlak diraih PSM Makassar untuk bisa bertahan di Liga 1 atau kompetisi teratas sepak bola Indonesia. Saya sudah bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Samsudin Umar, mantan pelatih PSM Makassar, ya, mantan asisten pelatih tim nasional Indonesia. Baik, saya sudah bersama beliau lewat sambungan telepon. Pak Samsudin Umar, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam olahraga. Salam sehat. Salam semua. sehat Ya, selalu. salam. Baik. Ya. Pak Samsudin Umar pasti sudah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia Liga 1. Mungkin dari sejarah penampilan PSM Makassar, ini mungkin kayaknya untuk tahun ini tahun yang kurang beruntung begitu di Liga 1 bagi PSM Makassar di kompetisi teratas. Karena PSM Makassar selalu identik dengan klub dengan memiliki prestasi yang sangat baik. Selalu berada di papan atas begitu. Jarang sekali PSM Makassar berada di papan tengah ya, apalagi bisa terpuruk sampai ke papan bawah dan ancaman degradasi berada di depan mata apabila kemudian tidak mampu mengangkat performa mereka. Bagaimana Pak Samsudin Umar melihat sejauh ini yang diraih oleh tim Juku Eja ini, Pak Samsudin Umar? Ya, pertama terima kasih ya. Dan tentunya kita semua ini adalah penggemar, penikmat dan pencinta PSM. Iya, betul. Oleh karena itu kita juga cukup prihatin melihat kondisi seperti ini. Namun kita harus tahu bahwa kompetisi itu memang risikonya seperti ini. Iya.
ketika kita berada di papan atas, satu saja cita-cita, bagaimana bisa juara. Ketika kita berada di papan tengah, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bisa Papan naik atas. papan atas. Dan kalau kita berada di zona degradasi, bagaimana kita terlepas dari degradasi ini. Iya. Oleh karena itu, hal-hal yang memang perlu kita konsentrasikan dan bagaimana kita bisa fokus di situ adalah bagaimana PSM sekarang kan berada dalam zona yang Zona kuning. tidak nyaman. Tidak nyaman. Betul. Iya. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita benahi, dan memang sudah baru kali ini juga Iya. PSM mungkin bermain 5 kali tidak pernah menang ya. Betul. Iya, biasanya kita kalah 1 kali atau 2 kali, tapi sudah itu menang ya. Iya. Nah ini yang jadi memang kita lihat sekarang kondisi kompetisi juga kita harus tahu bahwa memang di kondisi pandemi seperti ini tim-tim juga rata-rata juga mengalami hal yang seperti ini. Iya. Tapi itu kan bukan menjadi alasan. Betul. Yang paling penting kita bagaimana PSM itu tetap berkiprah di sepak bola dan berada di Papan sepak bola kompetisi paling bergengsi elit. paling atas. Nah iya. Oke. Apakah mungkin ini bahwa filosofi sepak bola itu bundar, terkadang selalu di atas, terkadang juga ada di bawah begitu. Nah, apakah memang saat ini PSM mungkin memang sedang berada di titik kulminasi gitu, atau berada di sulit atau bagaimana ya? Sulit mereka untuk bagaimana mungkin berusaha untuk mencari performa terbaik mereka begitu supaya bisa berada di jalur yang diharapkan kembali, Pak Samsudin Umar. Iya memang menjelang kompetisi dan pada saat berjalan kompetisi, kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang kita harus jalankan. Memang kan ini tidak bisa dikatakan bahwa kondisi-kondisi seperti ini dalam satu kompetisi itu situasional. Tetapi kan memang harus terencana, saya mohon maaf ini. Iya, baik. Harus ditata sedemikian rupa bahwa kompetisi itu berapa kali kita main, kemudian bagaimana peta kompetisinya, kemudian bagaimana materi pemainnya, bagaimana desainnya, sehingga nanti kondisi-kondisi itu kita bisa prediksi kita berada di mana ini, ya kan? Nah, jadi kita jangan taksasi ya, jadi memprediksi bahwa saya berada di mana dengan materi pemain seperti ini, dengan percaturan kekuatan di setiap tim itu kan kita harus amati semua. Oleh karena itu tidak terlambat ini untuk bagaimana kita membenahi. Saya hanya berpikir begini, bagaimana nanti di kompetisi akan datang kita akan lebih bagus lagi. Yang penting jangan dulu kita terlempar dari Liga 1. Liga 1. Karena kalau kita turun di Liga 1, sangat berat itu untuk naik lagi di Liga 1 karena kita harus bermain dengan beberapa tim-tim yang punya motivasi juga sangat tinggi untuk bagaimana masuk di Liga 1. Betul. Oke. Bukan hanya PSM yang cukup mengagetkan para pemerhati sepak bola di negeri ini, Pak Samsudin Umar, bagaimana Persipura juga yang terseok-seok begitu di papan bawah, dan ancaman degradasi Persipura pun ini tidak kalah hebatnya dengan PSM Makassar. Sebenarnya kalau menurut pandangan dari Pak Samsudin Umar ini, ada apa sih yang kemudian dengan dua klub X dari kompetisi perserikatan ini, Pak? Ya memang kita lihat Persipura. Kalau kita lihat Persipura ini kan memang dari segi manajemennya, ketika dia terjadi sesuatu kemelut antara pelatih dan pemain, itu kan memang ada transisi di sini. Nah, kemudian ada beberapa pemain-pemainnya begitu hijrah, kemudian dia punya Boas juga pindah juga, dan pelatihnya juga diganti. Ini kan hal-hal ini tidak bisa menjadi kondisi-kondisi situasional seperti itu. Tapi kan memang harus tertata sedemikian rupa sehingga
alternatif kemungkinan yang akan terjadi itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi kekuatan. Nah, kita ini kan hampir sama itu. Saya mohon maaf ini, saya hanya mengamati karena saya tidak pernah juga bersentuhan masuk ke dalam. Saya hanya di luar bagaimana melihat, dan mudah-mudahan saya salah. Bahwa dari bagaimana perekrutan pemain, kemudian bagaimana di saat kompetisi berjalan, kemudian ada pergantian pelatih, penambahan pemain. Ini kan kelihatan sekali bahwa banyak pemain tapi kurang. Iya kan, artinya begitu banyak diambil pemain ditransfer untuk mencukupi ini, tapi begitu masuk ke dalam kan bingung juga yang mana mau dipasang. Iya kan, itu ya. Yang kedua pelatih, pergantian pelatih, begitu dia masuk pelatih juga kelihatannya masih beradaptasi. Dan selalu ada pernyataan pembenaran. Sementara kompetisi sudah jalan, ya kan? Saya berpikir kalau ada kondisi seperti ini kan ada asisten itu ada 4 di situ, asisten pelatih. Nah pasti ibarat mobil itu kenek ini masa dia tidak bisa jalankan itu mobil, ya kan, di mana karena dia sudah beberapa kali ikut. Nah masa bagaimana kalau ada kerusakan mesin, ada harus di mana lewat di mana, dia kan pasti sudah tahu. Nah, hal-hal begini yang harus kita antisipasi karena kompetisi ini kan kemungkinannya banyak sekali. Ya kan, ada seperti di kondisi di pemain. Di pemain itu ada yang cedera, ada yang akumulasi, ada yang sakit. Ini semua diantisipasi semua karena di pendaftaran pemain itu kalau saya tidak salah kan ada 30 pemain terdaftar. Betul, Pak. Ya kan? Nah, dan dari 30 ini kita cari 18. Dari 18 ini kita cari 11. Nah, inilah yang harus diramu. Kemungkinan dalam satu posisi siapa ini, ya kan? Sehingga kalau tim lagi bagus lagi, kira-kira siapa pemain-pemain muda yang kita prediksi tahun depan bisa menjadi pilar buat kita. Nah, itu yang ini pelatih datang, pelatihnya juga datang beradaptasi dan lalu mengatakan bahwa ini jadwal padat apa sekali, ya memang kondisinya seperti itu. Nah, oleh karena itu pemain dan pelatih kalau dia datang jangan kita yang beradaptasi sama dia, tetapi dia yang harus beradaptasi dengan tim. Iya. Itu yang seharusnya dilakukan sebenarnya. Nah, kalau kita melihat bahwa situasi kompetisi mungkin yang tidak seperti biasanya, karena mungkin umumnya kan kita tahu bahwa sebelumnya kompetisi itu diadakan dengan adanya penonton begitu. Nah, apakah dengan tanpa adanya supporter ini kemudian kayaknya ada suasana yang kurang dirasakan oleh para pemain yang kemudian ini tidak bisa secara cepat diadaptasi begitu oleh pemain, sehingga mereka pun terkesan beberapa supporter beberapa waktu lalu kan sempat protes juga, kok ini kalian main kayak ada semangat begitu ya, bahkan sempat viral Pak Samsudin Umar bagaimana kapten kapten dari PSM Makassar ini sempat bersitegang dengan para supporter PSM Makassar yang mungkin mereka menuntut bahwa jangan sampai ini PSM Makassar sampai bisa terdegradasi. Semua itu kalian yang akan bertanggung jawab semuanya begitu. Bagaimana Pak Samsudin melihat ini? Iya, memang ini kan ada 18 klub. Mendapat kondisi dan situasi yang sama. Kan? Nah, kita harus pahami karena memang kondisi bukan hanya olahraga, bukan hanya kompetisi, dari segi ekonomi, politik, kemudian bagaimana pergerakan masyarakat juga kan terbatas, terhambat. Betul. Begitu kan? Nah, jadi kita harus ini bukan hanya kita, semua tim juga seperti itu. Jadi kalau kita mencari alasan-alasan seperti itu, itulah yang saya katakan tadi, bahwa sebelum berjalan kompetisi kan kita kan sudah tahu bahwa bagaimana peta
kekuatan dan bagaimana peta kondisi tim dan bagaimana peta kondisi pemain. Iya. Nah ini harus diantisipasi gitu kan supaya nanti ya tadinya kita mau juara ada di papan atas, mulai kita ribut karena masih di papan tengah. Iya, betul. Iya kan, begitu di papan tengah turun ke bawah, ya mudah-mudahan jangan degradasi. Nah ini harus diantisipasi semua karena momok yang paling ditakuti oleh klub itu adalah degradasi. Iya. Nah sama PSM dengan Persipura ini adalah tim yang memang secara fanatik supporternya sangat luar biasa. Iya. Kekuatan kita itu memang ada di main di home, kan? Betul. Kayak Persipura. Kalau saya rasa paling jarang ada tim yang main di Persipura yang bisa memenangkan pertandingan. Belum pernah ada kayaknya. Iya, pernah, tapi jarang Pak ya. Iya jarang. Pernah saya kalahkan dia di situ di Persipura, ya kan? Iya. Sama di PSM. Sangat jarang. Tapi kondisi seperti ini kita harus tahu, kan lawan juga seperti itu, tidak punya penonton juga apa. Nah, oleh karena itu bagaimana memotivasi mental dan motivasi untuk bermain tanpa penonton itu betul-betul harus dipompa di situ supaya jangan dia hanya mengandalkan untuk main di home saja. Iya. Nah, kita lihat, saya dulu punya, ya bukan ini, saya mohon maaf sekali lagi bahwa perhitungan kita dalam 18 kali bermain itu, main di kandang kita menang semua. 18 kali 3 berapa? Iya. Sekian kan ya kan. Nah, kemudian di luar kita minta draw saja, apalagi kalau mau menangkan pasti kita sudah bisa berada di papan mana kan. Betul Pak. Ya itu yang kita ini. Dan saya berharap supaya PSM ini bisa lebih bagus lagi. Iya. Itu asisten pelatih itu kan banyak yang dia pahami kondisi di dalam. Iya. Diskusi dan berikan pemahaman kepada pelatih itu bahwa begini kondisinya. Oke. Jadi jangan dia kita yang harus. Kalau secara teknis sendiri dilihat gimana nih Pak? Kalau secara teknis ya strategi yang diterapkan, kemudian dari pemain sendiri, kualitas dari pemain itu sendiri, Pak Samsudin sendiri melihat bagaimana dengan skuad yang ada di tahun ini, Pak? Iya, kita sekarang kan selalu berpikiran kalau ada pemain kita cari striker. Iya. Begitu ada striker, pelatih tidak sesuai, ya kita harus cari lagi. Saya rasa sudah berapa kali kita dapat striker, ya kan? Ya kan? Iya, nah, ini kan kita cari striker kan menyesuaikan dengan tim. Bagaimana apa yang kita mau buat ini? Apakah dengan mengambil striker yang modelnya seperti ini, kemudian bisa beradaptasi dengan kondisi bagaimana yang ada dalam tim, mampu mengangkat tim ini kan? Kita kan selalu berteriak bahwa tidak ada pencetak bola, tapi kita tidak pernah juga berpikir bahwa berapa kali kita kebobolan juga di belakang kan? Iya. Ya, nah ini harus diimbangi dengan analisa seperti ini. Oke. Nah, kayak lapangan tengah bagaimana? Oleh karena itu mengambil alternatif dari sekian banyak pemain untuk bagaimana mengisi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam tim. Misalnya di belakang kehilangan si A, si B, si C. Ini kalau ada ini tidak terlalu terpuruk. Iya. Ya kan? Nah, kemudian lapangan tengah seperti itu. Jadi kita jangan monoton dalam kondisi itu. Iya, betul. Kemudian bermain. Kalau bermain kan ini ya kita sudah tahu bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana transisi, kondisi lawan dalam kondisi seperti ini. Apakah masih ada sistem yang kita mundur sampai ke tengah? Apakah kita press di lapangan depan? Apakah kita press di lapangan tengah? Nah ini harus didesain semua. Itu melalui latihan-latihan yang ala bisa karena biasa. Oke. Jadi menjadi otomatisasi dalam bermain. Oke. Nah ini saya lihat ada beberapa yang saya lihat saya kebetulan kadang-kala juga saya nonton. Kalau sempat saya di rumah kan, tapi ya ada. Mudah-mudahan
janganlah terdegradasi. Saya 2 tim ini yang saya paling Iya. PSM dengan Persipura. Janganlah karena Iya. karena tidak terlalu Oke. Kalau ini Pak Samsudin melihat ini kan tinggal beberapa pertandingan terakhir ini begitu ya akan selesai. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh 2 klub ini terutama mungkin PSM Makassar ini supaya semua pertandingan laga sisa ini bisa diamankan keseluruhannya dengan hasil kemenangan? Itu selalu saya berpikiran begini. Iya. Bahwa kita kan itu dalam kompetisi kan setiap mau bertanding mau bermain mengukur kekuatan kita dan mengukur kekuatan lawan. Iya. Dan kita analisa dan prediksi kira-kira saya dapat poin berapa di sini. Iya. Tetapi yang paling pertama yang kita harus pikirkan adalah setiap mau bertanding itu kita menang. Iya. Ya kan? Kalau kita tidak bisa menang, kita draw. Kan dilihat kondisi lawan, jangan mau kita menang padahal ya kondisi lawan memang lebih bagus kan. Nah, yang ketiga kalah. Nah, kalah juga jangan banyak, jangan ini karena nanti kan dihitung selisih bola. Iya. Nah, oleh karena itu perhitungan untuk ini ke depan ini apalagi sekarang PSM kan poinnya kalau saya tidak salah 30 ya. Iya, Pak. Nah, 30 sementara 30. di bawahnya itu sudah ada yang 28. 25 kan, 28 kan. Nah, ini lawannya yang mana yang kita harus lawan? Bagaimana itu ini pemain ini yang bisa ini untuk menahan lajunya lapangan tengah ini yang harus dipasang. Untuk menjaga lajunya sayapnya ini yang saya harus pasang. Nah, karena karakter pemain itu dengan lawan itu kan berbeda-beda. Iya. Ada pemain cepat, tapi kalau ada yang jaga dia tahu bagaimana cara jaganya. Kadang-kala sulit itu. Iya kan. Nah, yang begini yang kita ini jangan hanya lihat bagaimana powernya, bagaimana semangatnya, bagaimana, tapi dalam hal bagaimana meramu dan mendesain satu permainan kadang-kala kita kan luput di situ. Iya. Nah, Oke. Kalau Pak Sam sendiri melihat prediksinya nih Pak ya dengan berdasarkan referensi pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung dalam beberapa pertandingan terakhir, pertanyaan terbesar sekarang ini mampu tidak bertahan Pak di Liga 1? Kalau saya PSM saya memang kita dikejar bahwa jangan-jangan nanti degradasi, tapi saya punya keyakinan sangat besar sekali. Insya Allah PSM kalau dia jaga dengan kondisi seperti sekarang saja dengan materi pemain itu kemudian dia bisa benahi sebaik-baiknya. Insya Allah PSM itu tetap gigit. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan degradasi. Oke. 2 pertandingan terakhir kan hasilnya seri nih Pak ya. 2 pertandingan terakhir hasilnya seri. Kan tidak menang. Tidak menang. Karena PSM itu ya memang kalau tidak digelitik, kalau tidak dikritisi, kalau tidak ini biasanya dia tidak bisa berbuat. Karena memang kondisinya seperti itu. Karena ini kan tim Spartan, kalau tidak di demo, dikritisi apa semua kadang-kala dia tidak Ini salah satu cara manajemen Pak Samsudin Umar, ada surat dari supporter itu kemudian dipasang di hadapan para pemain begitu ya, di bis tempat para pemain itu dipasang surat dari supporter kepada para pemain PSM. Ini tujuannya supaya memberi mereka semangat. Bagaimana Anda melihat ini? Hal-hal seperti itu kan jangan, itu kan saya orang itu bisa menjadi beban juga kan. Sebaiknya pemain jangan bermain tanpa beban Pak ya. Ya, namanya orang profesional Pak. Iya. Apalagi pemain profesional, tim profesional, pengelola profesional. Seorang yang namanya profesional, kemudian tim yang profesional. Yang pertama itu ada jiwa kompetitifnya. Dia tidak lihat itu. Iya. Iya kan, karena dia kan secara individu adalah orang profesional. Jadi jiwa kompetitif itu harus melengket, jangan mau kalah. Iya. Ya kan, itu satu. Yang kedua, punya etika di situ. Etika itu ya, ini kan kalau sepak bola itu hukumnya itu kita kena hukum sosial. Iya kan, bukan ya
kayak begitu kalah langsung di penjara, tidak, tapi hukum sosial itu lebih berat. Iya. Nah itu harus dipahami. Ya kan, kalau kita misalnya kita beritahu pemain, kalau nanti kita sampai degradasi, kemudian kamu ada di dalam, ini mulai dari pelatih, manajemen, kemudian asisten, pemain, ini akan tercatat sampai kapanpun juga bahwa dulu waktu degradasi kamu ada di dalam. Nah itu yang harus dimotivasi di situ. Ya kan, tapi jangan dipasang begitu kayak ancaman begitu kan. Karena dia kan orang profesional, dia diambil karena punya kualitas. Iya. Ya kan, tidak mungkin PSM ambil itu kalau tidak punya kualitas. Baik. Karena orang tim profesional itu dia mengambil pemain yang berdasarkan kualitas. Oke, baik. Terakhir Pak, kalau misalnya nih PSM Makassar bisa bertahan, bisa mengamankan seluruh pertandingan terakhir dengan hasil kemenangan. Nah, mungkin untuk musim depan apa sih yang harus dilakukan Pak supaya jangan sampai kemudian penampilan performa yang terjadi di musim kompetisi 2021-2022 ini kemudian itu bisa diperbaiki untuk kompetisi yang akan datang, Pak Samsudin Umar. Iya, jadi memang ini PSM ini adalah PSM kesebelasan yang sangat unik. Iya. Ya kan, dia bayangkan lahir 1915. Iya. Sampai sekarang tetap bercokol di elit sepak bola. Iya, betul. Ya kan, tetapi sampai sekarang juga itu belum ada juga dia punya museum, dia belum punya kantor yang tetap, kemudian masih pindah-pindah kan begitu. Betul. Nah, pertanyaan sekarang kenapa bisa bertahan seperti itu? Iya. Nah, itu karena kenapa adalah budaya-budaya sepak bolanya yang kita ada di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, itu saya biasa katakan kadang-kala orang tidak tahu itu siapa itu pelatihnya, siapa pemainnya, dia berada di kabupaten lain, tapi kalau PSM kalah dia merasa semacam tersiksa batinnya juga kalau dia tidak memenangkan PSM itu. Betul. Jadi jangan kita sampai kena hukum sosial. Iya. Karena kalau sampai degradasi itu luar menjadi biasa. Menjadi sejarah, dan kalau sejarah itu sampai kapanpun juga pasti akan kau diingat. Iya. Iya kan, siapa itu? Itu Samsudin Umar dulu yang latih di situ sampai dia degradasi. Itu kan sakit sekali. Ya kan? Baik, bagi seorang profesional ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat pahit begitu Pak ya. Ya, hal-hal yang seperti ini, oleh karena itu menghadapi kompetisi akan datang, ya ini banyak sekali masa kita tahun depan mau mendapat lagi kondisi dan situasi seperti sekarang, tersiksa lagi itu. Makanya persiapan yang matang itu adalah keberhasilan itu sudah 60-50% kan. Baik. Iya, Pak Samsudin Umar, terima kasih banyak. Harapan kita bersama mudah-mudahan pertandingan sisa semuanya ini bisa diamankan dengan kemenangan, Pak ya. Saya yakin sekali tuh PSM itu, karena PSM itu buat saya pribadi dan seluruh masyarakat dan pencinta bola, PSM itu selalu seperti RRI ini kan ada di pikirannya kan, wah kenapa sampai begini, sampai dijadikan semacam satu momen untuk didiskusikan. Iya. Nah, kemudian PSM itu kan selalu ada di hatinya orang. Betul. Ya kan? Satu-satunya klub yang ada di Sulawesi begitu, Pulau Sulawesi yang berkasta. Nah, PSM itu menjadi kebanggaan, ya kan. Saya makanya paling senang itu kalau saya jalan begitu, masuk di mall, masuk ke pasar, ke orang pergi sholat pakai baju PSM, wah itu kan pertanda bahwa orang cinta PSM, ya kan. Tapi kalau pada saat tidak ada yang mau pakai baju PSM kan sakit sekali kita.
Baik. Iya. Kita tunggu Pak. Harapan doa kita bersama, doa seluruh masyarakat Amin, Sulawesi mari, Selatan untuk saya PS. berharap mari kita Iya. berdoa, Iya. mari kita berusaha. Iya. PSM itu ada di pikiran kita, Iya. PSM itu ada di hati kita, Iya. dan PSM itu adalah kebanggaan kita. Betul. Insya Allah PSM tetap bertahan di divisi 1. Baik. Terima kasih banyak Pak Samsudin Umar atas waktunya, Iya, ulasannya. makasih. Iya, sehat selalu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Salam sepak bola jaya selalu. Iya, Samsudin Umar, pendengar, mantan pelatih PSM Makassar, pengamat sepak bola saat ini. Beliau juga saat ini mengabdikan dirinya sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan. Ya, baik, lebih banyak menghabiskan waktunya saat ini untuk keluarga, ya, dan mungkin sesekali begitu memberikan advice juga untuk persepak bolaan Indonesia, khususnya PSM Makassar. Saya kembali sesaat lagi bersama Anda, tetap di RRI Pro 1 Makassar dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kak? Maksud saya, itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kejoan. Memang sakit hidup tanpa cinta. Ku lelaki emang ingin kau wanita. Karena hatiku sering memakan derita untuk seseorang sebagai P3K. Bila nanti sudah aku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan Karena ku seru soal cinta masa bodoh. Biar ku sendiri tapi ku mewah macam limbo. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh. Ku butuh manis hubungan, bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar. Kalau udah jodoh takkan kamu kau kan ku lamar. Ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow,
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Masih dalam dialog lintas Makassar pagi, kita bahas PSM Makassar terancam degradasi. PSM Makassar terancam degradasi. Saat ini mendengar saya bersama dengan narasumber yang kedua, Zul Dengkuleh dari supporter Red Gang PSM Makassar, ya. Komunitas supporter Red Gang PSM Makassar. Jadi di PSM Makassar itu mendengar supporternya ada beberapa komunitas, ya. Ada banyak komunitas. Nah, salah satunya adalah Red Gang. Ketuanya, pentolannya saat ini sudah bersama dengan saya lewat sambungan telepon. Ada Sul. Halo Sul. Halo Sul. Halo ya. Ya. Apa kabar Sul? Sehat-sehat Ki? Halo. Halo, apa kabar Sul? Sehat-sehat Ki? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Masih berkopi. Oke, Sul, mungkin supporter PSM Makassar gregetan dengan penampilan dalam beberapa pertandingan terakhir. Hanya terakhir ini ya, oke lah, untung-untung kita masih mendapatkan hasil seri, tidak kalah. Tapi saya rasa ini tidak memuaskan seluruh supporter begitu. Bagaimana pendapat dari Sul sendiri selaku supporter PSM Makassar? Iya, yang pertama bahwa masih bersyukur karena ada tren positif dari kalah ke seri. Iya. Walaupun sebenarnya secara hasil ya normal lah kalau kita kecewa. Kenapa? PSM tidak biasanya begitu. Iya. Nah, makanya ada hashtagnya saya baik-baik jadi PSM. Yang pertama, yang kedua bahwa kondisi sekarang kita tidak tahu. Ini manajemen sampai hari ini tidak ada informasi, tidak ada penyampaian bagaimana kondisi tim. Yeah. Semua diam, semua bisu. Yeah. Hanya mengharapkan dari media sosial tim memberikan informasi-informasi yang menurut kami itu hanya sebuah postingan, bukan sebuah informasi. Iya. Oke. Jadi menurut Anda bahwa saat ini mungkin apa ya, boleh dikatakan PSM belum memberikan suatu harapan begitu ya, belum memberikan harapan yang pasti bagi supporter. Nah kalau supporter sendiri melihat nih Sul, untuk berdasarkan 6 pertandingan terakhir ini, 6 pertandingan terakhir ini, kira-kira bisa enggak PSM bertahan ini? Kalau saya ke supporter PSM, ya apapun kondisinya tetap optimis. Dengan sangat yakinnya bahwa PSM akan keluar dari kondisi ini. Iya. Itu kalau kita bicara ke konteksnya supporter. Hanya saja kita kan harus realistis juga. Iya. Bahwa mungkin ada freshman. Jangan pemain itu doang dengan jadwal yang cukup padat. Iya. Kita kan punya slot pemain yang cukup banyak. Iya, kita betul. punya Yonggan yang punya menurut kami punya prestasi sampai ke tingkat internasional. Iya. Ada si Amping. Itu nyaris tidak pernah main. Iya. Saya kira perlu ada combine, perlu ada kolaborasi senior junior. Ada beberapa tujuan menurut kami. Yang pertama, mengistirahatkan, merefresh para pemain yang punya jam main cukup panjang untuk menghadapi laga berikutnya. Pertama. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menambah pengalaman, karena kita tahu bulan berapa itu akan kita berlaga di laga AFC. Iya. Jadi sangat-sangat perlu untuk berikan jam terbang buat mereka. Iya. Oke. Baik, kalau dari supporter sendiri melihat ya, di pertandingan Liga 1 untuk musim ini 2021-2022, oke lah, di awal musim kita lihat penampilan PSM Makassar di pramusim di Piala Menpora ini kan cukup menjanjikan begitu, bahkan sampai ke semifinal. Nah, tetapi kemudian ada progres penurunan begitu ketika mereka tampil di turnamen sesungguhnya
yaitu Liga 1 begitu. Nah, kalau pendapat-pendapat yang ada di luar di kalangan supporter, apa sih sebenarnya Bung Sul yang terjadi dengan PSM Makassar ini sehingga performanya begitu menurun terus? Kalau kami ya, yang pertama bahwasanya untuk tingkat pressure di pramusim dengan di liga resmi itu sangat berbeda. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa menjadikan barometer bahwa pramusim kemarin PSM punya prestasi tinggi. Kenapa? Karena seluruh tim masih dalam tahap persiapan. Ya, mereka masih mencari formasi tim yang ideal untuk mengarungi Liga 1. Nah, untuk Liga 1 sendiri, saya kira dibutuhkan memang kolaborasi, soliditas dari seluruh elemen, baik itu pemain, manajemen, dan pelatih. Karena kalau kita mau libatkan supporter kan hanya mendukung lewat virtual. Betul. Nyaris kita hanya menonton lewat layar kaca, kita tidak boleh masuk. Jadi yang dibutuhkan adalah soliditas dari seluruh komponen yang ada di dalam tim itu sendiri. Kalau di putaran pertama, ini adalah fakta bahwa di putaran pertama kondisi PSM sempat naik di puncak walaupun hanya 1 hari. Betul. Nah, ini kontraproduktif dengan kondisi yang ada saat ini. Bahwa PSM terpapar di urutan kelima dari bawah, bukan dari atas. Betul. Nah, ini menjadi sebuah ironi jika itu dibiarkan. Apakah yang mengatakan dibiarkan? Karena sampai hari ini dari 6-7 laga 6 kali tanpa mencetak gol, sangat tidak ada sebuah segmen-segmen dari CEO atau manajemen kepada tim kepelatihan. Mohon maaf, bukan yang mengatakan dibiarkan gitu. Nah, di awal sendiri baru hasil seri sudah di warning. Nah, kenapa sampai saat ini tidak ada warning dari manajemen sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Yang berikut bahwa kita merujuk pada seri ke-5 di sisa 6 laga terakhir. Saya kira marilah sama-sama saat ini kita membuka diskusi kecil. Mungkin saja ada hal-hal yang supporter punya peran di situ, itu bisa diberikan kepada tim. Jangan terkesan menutup diri. Kami tahu bahwa manajemen adalah orang-orang yang profesional, sangat-sangat akuntabel, sangat-sangat capable untuk mengurus tim. Tetapi mungkin ketika 1 orang yang berpikir dibanding 10 orang, mungkin ada 8 orang atau 3 orang yang bisa memberikan usulan positif buat tim ini. Kita tidak berpikir, kita tidak bicara pada konteks material. Tapi setidaknya mungkin ketika kita ajak diskusi dengan para legenda, para pengamat atau para senior yang pernah membawa tim ini jaya, mungkin itu bisa menjadi masukan positif buat tim ini. Saran kami jangan menutup diri lah manajemen. Walaupun bukan dari kalangan supporter itu, tapi mungkin ada dari tokoh-tokoh olahraga Sulsel atau nasional yang punya saran pendapat yang bisa mengangkat performa tim ini di sisa laga terakhir ini. Pernah Pak Bang Sul mungkin juga pernah melihat bahwa sempat viral kan Kapten Zulkifli Syukur bersitegang dengan salah seorang supporter begitu, dan ini kan tersebar luas di dunia maya. Nah, apakah kemudian ini akibat dari mungkin kegalauan yang dirasakan oleh para supporter, lalu kemudian meluapkan dan terjadilah mungkin sedikit silang pendapat begitu antara pemain dan juga supporter ini? Kalau kami melihatnya begini, ketika ada bentuk kecintaan itu kan bermacam-macam. Ada yang dengan diam saja, ada yang lewat dukungan di lapangan, ada yang lewat sebuah karya, atau bahkan ada yang lewat sebuah kritikan. Jadi menurut kami tidak perlu kita resisten dengan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita. Ketegangan yang terjadi kemarin, menurut kami itu adalah sebuah motivasi, bukan sebuah tekanan yang negatif, tapi itu menjadi sebuah pemicu buat tim ini bahwa ini loh, kontrol begini. Kasarnya
tim ini diingatkan bahwa kalian harus bisa lebih daripada kondisi yang ada saat ini. Iya. Kalau kita selalu melihat bahwa itu adalah sebuah kebencian kepada tim, menurut saya itu keliru. Sangat keliru. Saya tidak mengatakan bahwa supporter betul, tetapi menurut kami kondisi itu ketika menjadikan sebagai sebuah energi positif itu menjadi mesiu yang bisa membangkitkan semangat ini untuk menjadi sebuah tim yang solid dan bisa berprestasi. Oke. Perlu kita lalu alergi dengan kritikan. Kalau memang tidak suka, abaikan saja. Tetapi perlu didengar. Kalau kita reaktif malah menjadi-jadi. Iya. Oke. Ini masih ada beberapa pertandingan yang akan dilalui oleh PSM Makassar. Kalau dari menurut suara-suara yang ada di kalangan supporter sendiri, anak-anak PSM ini harus apa sih untuk pertandingan terakhir ini, Bung Sul? Iya. Ini yang menjadi pembeda di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di menjelang akhir kompetisi kita hitungan untuk mengejar juara. Iya, betul. Tahun ini kita hitungan untuk bertahan aman dari zona degradasi. Itu yang menjadi pembeda. Iya, betul. Artinya apa? Kalau kami sangat berharap bahwa munculkan kembali freshman, lakukan rotasi yang baik, melihat peluang yang ada, berikan peran yang baik buat asisten. Iya. Jangan hanya datang duduk diam dengar pulang lagi. Jangan menjadi follower, tetapi asisten pelatih yang ada saat ini kami menganggap bahwa mereka adalah cukup lama di PSM, cukup tahu karakter PSM, bahkan mantan pemain PSM yang kira-kira karakter Sinabaca itu sangat dibutuhkan kondisi-kondisi penting saat ini. Oke, betul. Ketika asisten pelatih hanya datang duduk diam dan pulang hanya menjadi sebuah tim pemanasan, saya kira kurang tepat. Tetapi kontribusi positif dari asisten pelatih saat ini sangat diharapkan untuk membangun tim solid menjelang sisa laga. Apa yang Anda sampaikan tadi juga disampaikan sebelumnya dengan Pak Samsudin Umar, mantan pelatih PSM Makassar. Beliau mengatakan bahwa asisten pelatih ini orang yang paling lama berada di PSM Makassar sebetulnya. Karena beberapa kali pun ganti pelatih seharusnya asisten ini memberikan banyak advice begitu ya. Memberikan banyak informasi kepada pelatih bahwa ini pemain ini pemain seperti ini pemain seperti ini, sehingga pelatih sendiri punya banyak referensi begitu untuk meramu strategi taktik begitu dan bagaimana memanage pemain ini untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang begitu. Benar. Oke. Bahkan saran saya kalau bisa ajak beliau Pak Haji Samsudin Umar untuk menjadi direktur teknik minimal. Saya sering sharing dengan beliau mengatakan bahwa ketika kita sudah dikalahkan secara skill, maka yang paling penting untuk kita bisa menang adalah membangun semangat spark, minimal semangat itu menambah energi untuk bisa meruntuhkan mental lawan. Karena secara skill mungkin kita di bawah dibanding yang lain, tetapi secara mental, secara emosi kita bisa lebih di atas. Itu bisa memberi nilai positif buat kita. Oke. Nah, terakhir Bung Sul, kita tahu bahwa mudah-mudahan begitu. Harapannya Pak Samsudin Umar tadi juga berkata bahwa beliau masih optimis dan beribu-ribu optimis, masih seyakin-yakinnya bahwa PSM Makassar bertahan begitu. Nah, ketika bertahan dan untuk mengarungi lagi kompetisi yang akan datang, nah apa yang diraih di Liga 1 musim ini mudah-mudahan bisa jadi referensi bagaimana supaya bisa mempersiapkan pemain sebaik mungkin untuk kompetisi yang akan datang. Bagaimana dari supporter sendiri? Ya, saya sangat sepakat dengan beliau bahwa untuk kondisi saat ini kita tidak bisa merubah lagi, mengganti lagi pelatih, dan tidak bisa lagi mengganti pemain. Nah, sekarang yang saya harapkan adalah semoga beliau berkenan dan semoga manajemen legowo untuk mengajak beliau menjadi bagian dari tim ini. Saat ini PSM butuh direktur teknik. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mempersiapkan tim. Yang kedua, menganalisa statistik para pemain di
pasca laga yang sudah dilalui. Iya. Jadi itu kan menjadi referensi buat pelatih untuk menentukan skuad. Jadi line up. Karena apapun kondisinya, PSM juara tahun 92 dan juara tahun 2000 itu karena peran besar daripada direktur. Iya. Termasuk Persik Kediri saat ini dan Persela Lamongan itu sekarang menggunakan direktur teknik. Nah, kenapa kita tidak coba hal-hal yang positif? Apalagi Samsudin Umar lihat pernah beliau mengatakan bahwa diiris pun darah saya saat ini, darah saya masih PSM. Iya. Sama seperti yang beliau katakan tadi. Ketika melihat dia jalan ke pasar, jalan ke mall, melihat orang yang berbaju PSM, kebanggaan tersebut dia secara sendiri betul-betul dia merasakan bahwa wah, luar biasa ini. Saya merasa sebagai seorang PSM begitu. Nggak perlu diragukan lagi beliau ya sebetulnya. Saya kira apa yang disampaikan beliau. Saya sangat sepakat bahwa betul kondisi PSM saat ini dibutuhkan soliditas bersama dari seluruh pengampu dan stakeholder yang ada di lingkungan PSM. Kita tidak boleh mengedepankan lagi ego, kita tidak boleh mencampurkan lagi hal-hal yang di luar konteks sepak bola. Tidak perlu berpikir bahwa ini itu saya benci, saya tidak suka, tidak perlu. Yang berikut bahwa saya pun supporter masih sangat yakin bahwa PSM insya Allah akan aman di Liga 1 ini. Hanya saja yang menjadi catatan bahwa kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh angkuh, karena kita memang kondisi penting menurut saya. Karena beda poin antara kita dengan tim di bawah dengan 6 laga, bisa saja kita terpeleset lari ke butut, ke puncak ke bawah. Nah, ini yang menjadi sebuah atensi menurut kami bahwa ayolah waktu yang tersisa 5-6 laga ini, marilah kita turunkan ego, langkah dulu kepentingan A, B, C, dan D. Marilah kita fokus pure murni untuk tim PSM saat ini. Kalau ada masalah, ajaklah teman-teman supporter diskusi, ajaklah teman-teman toko untuk sharing. Kita pernah membuat segmen bahwa PSM itu sinonim dari pemain, supporter, dan manajemen. Betul. Jadi mari kita kembalikan itulah. Semoga marwah dari kebesaran tim ini menjadi sebuah pemecut semangat lagi buat tim ini, sampai kita terhindar dari zona-zona yang tidak diinginkan. Oke. Kita berdoa bersama, Bung Sul ya. Doa kita bersama. Mudah-mudahan PSM Makassar bisa melewati masa-masa sulit ini. Saya rasa bahwa di kompetisi ini adalah masa yang paling sulit bagi PSM Makassar dalam sejarahnya kayaknya. Sangat. Yang kedua semenjak ada PSM. Saya sampai di warkop ini dicalat terus apa di PSM. Tapi itu positif. Dibanding tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada lagi yang membahas, berarti tidak ada yang peduli. Ancaman terbesar bagi PSM adalah ketika orang jadi apatis dengan kondisi PSM. Betul. Tidak peduli lagi. Oke, Bung Sul. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Di lain waktu, lain kesempatan kita diskusi lagi terkait dengan klub kesayangan kita ini. Baik, terima kasih Bung Sul. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar Pro 1 di mana Anda berada, luar biasa tadi komentar yang sudah disampaikan supporter PSM Makassar, Sulden Koleh dari komunitas supporter Red Gang ya. Harapannya bahwa di kompetisi tahun ini PSM Makassar bisa terhindar dari degradasi ya. Itu dulu bagaimana hitung-hitungannya supaya terhindar dari degradasi. Oke. Saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar pagi. Alfian pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
dapat